Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan pelajaran kita di Mutaminah Jurumiyah. Sekarang masuk pertemuan ke-20. Terakhir kita sudah selesai isi mausul sampai silah mausulahnya juga sudah. Sekarang kita fasal yang selanjutnya ya. Tinggal sedikit lagi sebelum kita masuk ke babul marfu'ati minal asma ya. Sudah ketemu wa ammal mu'arrafu ada. Enggak, udah selesai. Udah. Sekarang wa ammal mu'arrafu. Ada? Ya, Ustaz Abad. Wa ammal mu'arrafu silakan. Wa ammal mu'arrafu bil adati fa huwa bil alifi wal lam wa hiya ismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Ya. Wa ammal mu'arrafu ya, adapun lafaz yang dia ma'rifah ya, bil adati yaitu dengan perangkat yang membuat dia ma'rifah, fahuwal mu'arrafu ya, fahuwal mu'arrafu bil alifi wal lam, yaitu maka dia ma'rifah dengan sebab atau dikarenakan alif lam ya, dikarenakan alif lam. Wahia kismani, yaitu ada dua jenis. Yang pertama ahdiyatun wa jinsiyatun. Jadi alif lam ya, di sini kan ma'rifah ya, isim ma'rifah yang dia ma'rifah dengan alif lam ya, dia ma'rifah dengan alif lam, maka dia ada dua jenis. Jenis pertama adalah al-ahd ya, ahdiyah. Ahdiyah itu benak ya, di benak. Jadi kalau ar-rajulu misalnya atau misalnya kita lagi ngomongin seseorang gitu ya, kita lagi ngomongin seseorang ya, kemudian dia misalnya kita lagi ngomongin inilah, kita lagi ada dialog, kemudian kita sedang di benak kita tuh terfikir kepada seseorang, maka dalam dialog kita bilang lelaki itu ya, yang mana yang ada di benak, yang ada di benak kita, yang sama-sama kita tahu. Nah, itu al-ahdiyah maksudnya. Jadi sudah diketahui sebelumnya. Berarti kan dia ma'rifah kan, sudah spesifik kan? Dia sudah spesifik dan dan dia sudah tertentu, dan itu bisa dipakai alif lam. Wa jinsiyah. Nah, dan yang kedua adalah alif lam yang menunjukkan jenis, Ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi intinya ini adalah isim ma'rifat yang pakai alif lam. Itu ada dua, ada ahdiyah, ada jinsiyah ya. Ustaz Yasir, wal ahdiyatu apa itu yang ahdiyah? Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikrihi lahu fi zujajatin zujajatu Az-zujajatu aw lil ahdi az-zihni lahu izhuma fil ghari aw lil ahdi al-huduri lahu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Nah, sekarang kita bahas alif lam atau isim ma'rifah yang dengan alif lam yang ahdiyah dulu, yaitu yang ahdiyah dulu. Wal ahdiyatu imma. Jadi ahdiyah ini ada beberapa macam.
imma lil ahdi dzikri, itu namanya al ahdi adzikri. Jadi apa namanya, dia itu dikasih alif lam, dia sudah tertentu, tapi dia sudah tertentunya itu karena pernah disebutin. Misalnya aku membeli sepeda berwarna biru misalnya. Sepeda itu bannya bocor misalnya. Sepeda yang mana? Yang barusan disebutin, sepeda warna biru. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Dalam Al-Qur'an ya, Allah Ta'ala berfirman fi zujajatin, di dalam kaca. Ya. Di dalam kaca. Kemudian az-zujajatu, kalau nggak salah apa namanya? Kalau kita lihat ayatnya ya, sebentar. Surat apa? An-Nur ayat 35. Ya, ya. Kan Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi Allah pemberi cahaya ya kepada langit dan bumi, mathalu nurihi, dan perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin, seperti sebuah lubang, fiha misbah, ya, yang tidak tembus ya, dan di dalamnya ada misbah, pelita besar. Al misbahu fi zujajah. Ya, jadi pelita itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyatun yuqadu min syajaratin mubarakah. Dan kaca itu, kaca yang mana? Yaitu yang tadi yang disebutin, yang sebelumnya disebutin. Ya, yang sebelumnya disebutkan. Jadi itu namanya apa namanya, lil ahdi dzikri ya, lil ahdi dzikri. Paham ya? Jadi itu alif lamnya itu ya udah, ya itu alif lamnya itu menyebutkan kata sebelumnya. Kemudian jenis yang kedua, aulil ahdi adzihni, ini tadi yang ada di benak. Itu yang ada di benak, yaitu idhuma fil ghar. Ya, idhuma fil ghar. Seperti firman Allah Ta'ala, idhuma fil ghar. Ketika keduanya, ya, maksudnya siapa? Nabi Muhammad, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika lagi hijrah ya, sebelum mau ke Madinah, fil ghari, ya, di dalam gua. Ya, di dalam gua. Nah, al-ghar di sini, ya, gua di sini, yaitu ya kita udah tahu, ya, maksudnya sudah ada di benak kita. Maksudnya gua yang waktu itu apa namanya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi, ya, bersembunyi. Dzihni itu di benak. Jadi udah diketahui lah, ya, udah diketahui sesuatu tersebut. Jadinya kalau sudah diketahui, dia ma'rifah spesifik. Kemudian aulil ahdil huduri, atau alif lam lagi juga alif lam ta'rif al ahdiyah al huduri. Apa al huduri? Yaitu maksudnya memberikan pengertian buat kita bahwasanya keadaannya itu hudur. Hudur itu hadir, ya. Misalnya al yauma akmaltu lakum dinakum. Misalnya surat Al-Maidah, ya. Pada hari ini, al yauma, ya, al yauma. Ini juga sama. Jadi alif lamnya di yaumnya itu alif lamnya alif lam ta'rif, ya, alif lam ta'rif. Tapi hudur, ya, maksudnya pada hari ini, maksudnya di hari Arafah, waktu itu haji wada, akmaltu lakum dinakum, yaitu aku sempurnakan, ya,
bagi kalian agama kalian. Itu alif lamnya apa namanya? Lil ahdil hudur, ya, lil ahdil hudur. Jadi dibedakan ya. Jadi kadang kita alif lam itu taunya cuman ya misalnya rajulun jadi ar-rajulu. Kalau misalnya babun jadi al-babu, misalnya babun jadi al-babu, berarti itu alif lamnya kira-kira apa? Lidzikri apa lidhihni atau lil hudur? Hah? Kalau lidzikri pokoknya sebelumnya harus disebutin dulu. Harus ada kalimat sebelumnya. Berarti ya kan? al-hudur ya. Ya, al-hudur ya. Harus kalau diucapkannya saat itu. Cuma hanya Ya, saat itu doang. Kondisinya live ya, live. Itu baru al-hudur. Berarti dhihni. Berarti lil qorib apa lil ba'id itu? Bisa bimakna hadza atau bimakna dzalik? Enggak ngomongin isim isyarah. Ini cuma ngomongin misalnya tadi babun jadi al-babu. Babun pintu. Kalau al-babu berarti pintu itu. Pintu yang mana? Pintu yang ada di mana? Ya pintu yang ada di dalam otak kita. Ya kan? Ya, kalau Anda maksudnya pintu rumah Anda ya. Cuman kalau kita lagi ngomongin misalnya lagi ngomongin pintu, tapi pintu maksudnya pintu Masjidil Haram misalnya gitu. Ya pintu itu yang kita ada di benak masing-masing gitu. Beda dengan tadi. Saya membeli sepeda warna biru, ya. Sepeda itu dicuri. Sepeda mana? Ya, sepeda warna biru karena baru diucapin barusan, ya. Sepeda yang itu maksudnya, yang barusan diucapin gitu ya. Seperti itu ya bedanya. Jadi intinya masih dia ma'rifah aja. Dia tuh kalimatnya si kata tersebut sudah spesifik gitu ya. Udah diketahui. Itu kan makna ma'rifah. Salah satunya pakai alif lam. Dan alif lamnya itu ternyata ada 3 ya. Enggak, ada 2 al-ahdiyah ya. Jadi memberikan faidah tentang sesuatu yang udah diketahui sebelumnya. Ya, itu kebagi 3. Ada zikri, kemudian zihni di benak, sama hudur. Nah, sekarang model yang selanjutnya. Satamri. Wal jinsiyatu. Ini wal jinsiyatu. Wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyati nahu wa ja'alna min al-ma'i kulla syai'in hayy. Wa imma listighraqil afradi nahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Aw istighraqil khasa'isil afradi nahu antar rajulu ilma wa tubadalu lamu alimin man fi lughati himyar. Humairin. Humair. Fi lughati Humair. Himyaro di situ. Nah, sekarang kita lihat alif lam yang kedua. Ya, alif lam yang kedua yaitu wal jinsiyatu, yaitu alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah itu adalah alif lam yang menunjukkan jenis, ya. Kalau babun jadi al-babu bukan, dia bukan jinsiyah, ya. Nanti kita lihat contohnya apa. Nah, ini juga dibagi lagi. Imma li ta'rifil mahiyah, bisa jadi alif lam jinsiyahnya itu untuk li ta'rifil mahiyah, untuk mengenalkan mahiyah, hakikatnya. Hakikatnya itu apa? Misalnya sini firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i. Tadi tujuannya apa? Ta'riful mahiyah, untuk memperkenalkan hakikatnya. Jadi kata Allah, wa ja'alna minal ma'i, dan kami jadikan, ya,
minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya. Segala sesuatu itu, ya, dan kami jadikan dari air, ya, segala sesuatu itu hidup. Ya, segala sesuatu itu hidup. Berarti maksudnya minal ma'i al-ma' di sini adalah sebagai, atau Allah ingin memberitahu bahwa air ini adalah ya sabab kehidupan lah, sabab kehidupan gitu ya. Jadi ingin mengenalkan hakikatnya, ya, mengenalkan hakikat dari air lah itu, ya. Allah jadikan sebab, ya, segala sesuatu itu hidup, ya. Kayak misalnya tumbuhan, manusia juga, dan seterusnya. Nah, itu satu, ya. Itu termasuk jinsiyah, ya, jinsiyah. Contoh yang lain, ini yang ada di usul fikih, wa imma listighraqil afrad. Ya, jadi termasuk alif lam jinsiyah itu adalah alif lam al istighraqiyah kalau di usul fikih, ya. Kita belajar hari Jumat, salah satu lafaz umum, ya, adalah isim ma'rifat, ya, di mana alif lamnya itu adalah alif lam jinsiyah al istighraqiyah. Jadi cirinya itu apa? Ya, cirinya itu adalah alif lamnya itu bisa diganti lafaz kullu, ya. Misalnya di sini pakai apa contohnya? Wa khuliqa, ya kan? Surat apa? An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia, ya, diciptakan oleh Allah dhaifan, dalam keadaan lemah. Nah, al-insan ini alif lamnya itu jinsiyah karena dia yang menunjukkan jenis manusia. Tapi dia kalau dirinci lagi, dia jenisnya adalah istighraqiyah karena umum, semua manusia, ya. Jadi tanpa terkecuali, mau manusia, nabi atau apapun, itu manusia diciptakan sifatnya memang lemah, ya. Jadi nggak ada yang nggak mati, ya, pasti mati, ya. Kemudian nggak ada yang nggak sakit, pasti sakit, ya, lemah. Nah, makanya kan ini kan bisa kita ganti alif lamnya itu dia diganti jadi kullu, kan, wa khuliqa kullu insani, ya, kullul insani dhaifa. Atau kayak misalnya wal asr, ya, innal insana lafi khusr. Itu kan bisa diganti jadi inna kulla insanin, gitu kan. Ya, jadi alif lamnya itu kalau istighraqiyah bisa diganti kullu. Jadi maknanya umum. Nah, atau yang ketiga, aul istighraqi khasaisil afrad. Kalau tadi istighraq afrad, kalau yang ini istighraq khasaisil afrad. Jadi istighraq sama artinya umum, meliputi, ya, khasaisil afrad, individu tertentu. Jadi kalau insan itu kan umumnya itu luas, kan, manusia gitu. Tapi kalau di sini contohnya dicontohkan antar rajulu ilman. Kamu adalah seorang laki-laki ilman, yang pinter atau yang berpengetahuan. Jadi maksudnya kamu itu beda, ya, dengan laki-laki lain, ya. Kan laki-laki banyak kan? Tapi antar rajulu aliman. Ente ini laki tapi pinter. Ya, jadi alif lamnya di situ ingin menunjukkan khasaisil afrad. Dia rajul tapi beda sama yang lain, gitu. Itu juga pakai alif lam. Spesifik kan jadinya. Ya, jadi antar rajulu ilman, gitu. Kamu nih beda banget sama laki-laki yang lain, sehingga nggak ada orang yang
orang lain yang menyamai dia dari sisi kepintarannya. Itu kita bilangnya antar rajulu ilman. Pakai alif lam. Ya, pakai alif lam. Jadi alif lamnya itu menunjukkan jenis. Dia ini laki-laki pintar. Tapi bukan istighraq semua laki-laki pintar kayak tadi semua manusia diciptakan lemah, tapi justru menunjukkan antar rajulu ilman, kamu tuh laki-laki yang beda. Padahal laki-laki itu kan jenis kan, gitu jenis. Tapi justru malah menunjukkan khosoisil afrod, kekhususan si orang itu, ya si lelaki itu. Jadi berarti ada 6 ya, alif lam aja ada 6. Ahdiyah itu ada yang lidzikri, lidzihni, lil hudur. Jinsiyah ada jinsiyah ta'rifil mahiyah, jinsiyah istighraq yang afrad, sama istighraq khosoisil afrad. Itu yang ketiga ya. Jadi intinya 6-6-nya itu ma'rifah, isim ma'rifah pakai alif lam. Lanjut, saya datang. Wa tubdalu lamu, diulang lagi boleh? Yang tadi wa tubdalu lamu al. Ya, dikit. Karena beda topik. Miman himya, apa sih himya? Baik. Ada lagi? Udah ya? Habis ya? Laisa min itu enggak ada ya? Laisa, setelah itu enggak ada. Beda teksnya. Langsung fasal lanjut ya. Nah, wa tubdalu. Nah, sekarang alif lam itu di sebagian dialek bahasa Arab tuh banyak ya, ada dialek Hijaz, lughatu Hijaz, lughah Bani Tamim, lughah Quraisy, ini lughah Himyar ya. Bacanya Himyar. Nah, kadang lamnya itu diganti ya. Lamnya itu kan alif lam itu kan ada alif sama lam. Lamnya itu diganti ya miman. Ya diganti ya sama huruf mim. Ya, sama huruf mim. Fi lughati Himyar atau Humair ya. Soalnya bisa dibaca Humair. Contohnya ada di hadis Nabi, situ enggak dikasih contoh? Enggak ada. Contohnya itu adalah ya saya tulis karena enggak ada ya. Hadis Nabi, tapi Nabi ngomong pakai dialek Himyar atau Humair ya. Jadi hadis itu laisa ya. Laisa minal birri ya. Minal birri ya. Asyamu fis safar. Asyamu fis safar. Ya. Jadi tidak termasuk kebaikan ya. Tidak termasuk kebaikan itu puasa lagi safar. Karena kan ada rukhsah ya. Ada rukhsah. Jadi atau berpuasa ketika safar ya, bukanlah termasuk kebaikan. Jadi laisa minal birri asyamu fis safar. Karena dulu kan safar berat ya, kalau sekarang sih enteng. Nah, mana yang ada alif lamnya? Jadi ada albir, ada asyam, ada as-safar. Maka Nabi SAW itu bersabda, laisa minam birrim, ya, laisa, ya, laisa min ambirri amsiyamu fi amsafar, gitu bacanya. Ngomongnya. Jadi alif lamnya itu antum ganti mim. Jadi gimana?
laisa min ambirri amsiyam. Artinya am ya. Iya, bukan al. Ya. Jadi laisa minna. Bukan mina, min. Min am. Ya. Jadi laisa min ambirri amsiyamu fi amsafar. Mimnya di Lamnya ganti mim. Ya. Tubdalu lamu al miman. Jadi al, kan ini al kan? Jadi ini jadi mim. Jadi mim. Ini juga jadi mim. Ya, ini juga jadi mim. Jadi itu hadis Nabi SAW. Fi amsafar, fi amsafar, bukan fi as-safar, bukan fis safar, tapi begitu. Ya itu dialeknya ya lugati hamil atau humil. Ya. Jadi laisa min ambirri amsiyamu fi amsafar. Ya. Nabi berkata, ya, mengucapnya begitu, ya, mengucapnya begitu, mengikuti dialeknya sebagian orang-orang Arab. Jadi lebih ini ya, lebih ya sama lah kalau dakwahnya sama orang Betawi ya bahasanya ya gitu. Jadi lebih dekat sama objek dakwahnya. Ya. Jadi ada amnya gitu. Lanjut Ustaz apa? Wa amal mudhafu ya. Sekarang selesai ya, alif lamnya udah. Jadi terakhir itu di dialek sebagian orang Arab, al itu bacanya am, al am gitu. Jadi bacanya lamnya diganti mim. Nah sekarang lafaz yang diidofatkan kepada isim ma'rifah. Jadi kan tadi yang ngomong isim ma'rifah. Sekarang ada lafaz dia disandarkan ke isim ma'rifah. Wa amal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsati, ya. Maka lafaz yang diidofahkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah. 5 isim ma'rifahnya itu isim apa aja? Masih ingat gak? Ya. Hah? Masih ingat gak? Ya kan kita lagi bahas panjang ya. Kan isim nakirah sama isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya itu apa? Domir, kan udah lewat, ya kan? Isim isyarah, ya kan? Isim mausul. Apa lagi? Itu kan pertemuan sebelumnya. A'lam, betul, nama. Terus isim isyarah tadi kan udah. Isim mausul. Ulang tadi apa? Domir, isim isyarah, isim mausul, alam. Yang kelima yang barusan, isim yang pakai alif lam. 5. Berarti nyambung kan? Wa amal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah. Adapun kalau ada isim yang dia bersandar pada salah satu dari 5 isim ma'rifah apa? Domir. Isim domir ya domir, isim isyarah dulu. Alam atau nama. Urutannya gitu kan kita belajar. Terakhir kemarin apa? Isim mausul. Barusan isim yang ada alif lam. Lah, ada isim dia bersandar diidofahkan kepada ini, kepada isim domir atau kepada isim isyarah atau kepada nama disandarkan, atau kepada isim mausul atau kepada isim yang pakai alif lam. Fanahu contohnya gulami, berarti itu diidofahkan ke apa? Ke domir. Gulam anak kecil. Anak kecilku atau gulam juga maknanya pelayan, pembantu bisa juga. Berarti itu diidofahkan ke domir. Kan 5 kan? Isim domir, isim ma'rifah bukan? Ya.
Wa gulamuka atau wa gulamuhu. Itu domir-domir semua tuh. Ya kan? Kemudian wa gulamu Zaid, berarti itu didofahkan ke apa? Nama, isim alam, ma'rifah juga. Wa gulamu Zaidin. Wa gulamu hada, dan pelayan ini, berarti itu didofahkan ke siapa? Isim isyarah. Isim isyarah ma'rifah juga. Kemudian wa gulamul ladzi qama abuhu. Ya. Berarti ini si gulamnya didofahkan ke siapa? Isim mausul. Isim mausulnya apa? Alladzi. Silah mausulnya mana? Jumlah fi'liyah kebetulan. Karena bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Qama abuhu sampai qama abuhu. Mana aidnya? Domir. Domirnya kembali ke mana? Hu ke alladzi. Ya, hu ke alladzi. Ada 4 ya. Wa gulamur rajul, dan anak laki-lakinya lelaki itu. Berarti ini didofahkan ke mana? Isim yang ada alif lam. Ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ya. Maka isim-isim tadi berarti si gulamnya ini dia jadinya ma'rifah. Ya, dia jadinya ma'rifah. Jadi lafaz yang diidofahkan kepada isim ma'rifat berarti jadi ma'rifat, gitu ya. Dengan urutan nomor 1 apa? Domir. Sepakat kan? Yang paling tinggi kan domir kan? Domir. Kemudian nama dulu. Nama tuh kalau domir itu udah paling kuat ma'rifahnya, karena dia menggantikan isim zohir. Pasti yang itu. Kalau yang nama kan agak-agak banyak nama yang sama. Meskipun nama udah spesifik, ya. Turun isim isyarah, turun isim mausul. Paling rendah dari yang 5 isim yang ada alif lamnya, Karena lebih spesifik sih, cuman lebih kayak masih luas gitu. Bisa lil ahdi, lil dzikri, lil hudur, alif lam jinsiyah. Jadi agak-agak masih banyak. Beda sama domir. Kalau domir cuman 14 aja. Iya, udah itu aja. Nama ya spesifik, cuman nama orang kan juga ada yang sama gitu kan. Isim isyarah harus ditunjuk dulu baru dia ma'rifah. Harus sambil nunjuk ya. Isim mausul harus ada silah mausulnya dulu baru jadi ma'rifah. Alif lam agak luas. Dan yang paling bontot, yang paling terakhir isim yang dia diidofahkan ke 1 sampai 5. Berarti dia punya ranking lagi tuh. Kalau diidofahkan ke domir berarti nomor 6 gitu kan. Tadi diidofahkan ke nama urutan bawahnya lagi 7. Terus jadi 5 tambah 5 gitu ya, 10 kalau di ranking ya kan. Kalau di ranking dari yang paling ma'rifah ya. Jadi yang makin ke atas makin ma'rifah, makin ke bawah tuh makin enggak ma'rifah. Berarti kan domir. Ya kan? Kemudian nama, alam. Kemudian isim isyarah. Kemudian isim mausul. Kemudian yang ada alif lamnya. Kemudian isim, ada isim diidofahkan kepada domir, ya kan? Isim yang diidofahkan kepada nama, ya. Diidofahkan kepada isim isyarah. Isim, ini maka jadinya kayak layer kedua kan? Ini kan lapis pertamanya kan? Ini lapis keduanya karena dia diidofahkan kepada isim domir gitu kan. Isim mausul ya. Dan diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya. Ya, isim yang ada alif lamnya. Jadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi makin bawah makin
rendah ma'rifahnya. Ya, makin rendah ma'rifahnya. Ya. Ya, selesai ya. Berarti insyaallah nanti kita lanjut ya. Baru masuk inti nahwunya ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke inti nahwunya, itu babul marfu'atil asma. Jadi sebelum-sebelumnya ya 20 pertemuan awal itu baru muqaddimah ya, baru muqaddimah. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.